Hai teman-teman, kalian pernah dengar nggak bahwa dunia itu adalah mirror? Artinya apa yang terjadi di luar kita itu sebetulnya adalah refleksi dari diri kita. Kalau kalian pernah dengar itu, terus habis itu terjebak tanda kutip pada situasi di mana kayak kalian keep on improving yourself, kalian terus jadi terjebak dalam endless self healing, atau even ketika ada situasi yang terjadi di sekitar kalian yang mungkin orang treating you nggak terlalu baik, atau misalnya even kejadian yang berulang-ulang, terus kalian bertanya kayak what is my contribution in this, dan what can I do about this. Atau mungkin ketika situasi itu udah berulang-ulang terus habis itu kalian kayak memperbaiki diri, tapi kayak kok masih terjadi ya Aprisa, what's wrong with me, what should I do, ya kan, what haven't I done. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti itu atau punya experience seperti itu, hari ini aku akan ngebahas tentang itu tadi. Dunia eksternal kita adalah mirror dari diri kita sendiri, tapi sebenarnya how. Jadi aku akan nunjukin sama kalian mungkin beberapa contohnya, kemudian bagaimana caranya untuk addressing itu. Lalu setelah itu ya nanti aku akan bahas hal ini. Kalau kalian baru di sini, welcome. Nama aku Dir Aprisa. Aku certified life coach dan tarot reader. Aku medical doctor yang enggak praktek, dan sekarang lagi doing my PhD in Norway. So hari ini aku akan ngebahas, dan mungkin aku akan pakai bahasa campur Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau misalnya kamu gak nyaman dengan itu, feel free to leave. Tapi kalau kamu happy, welcome. Alright, jadi aku sebenarnya juga terjebak di dalam situasi ini banyak teman-teman. Jadi aku mulai healing itu kan udah lumayan lama. Terus kalau nggak salah sekitar tahun 2018 gitu aku nonton banyak video spiritual, dan salah satunya adalah yaitu bahwa apa yang terjadi di luar kita itu sebetulnya adalah refleksi dari diri kita, cerminan dari diri kita sendiri. Terus aku mikir kan, gara-gara ini kan aku juga yakin ini klienku juga banyak gitu yang terus habis itu auto self reflection dong, kayak aku kontribusiku di dalam situasi ini atau di masalah ini tuh apa, kemudian kayak how am I causing, karena banyak statement yang bentuknya juga kayak ya kamu sendiri yang nyebabin situasi ini, kamu sendiri yang attracting situasi ini gitu. Pasti kamu pernah denger itu kan. Terus jadi kayak mikir kayak, oh ya, karakter aku yang mana sih sebetulnya yang bikin situasi ini terjadi, atau sikapku yang mana, apa yang harus aku perbaiki. Jadi misalnya ada orang jahat sama kita gitu, terus habis itu kayak kok dia jahat sih sama kita, kayak jangan-jangan aku juga punya this evilness within me gitu loh, di mana dan gimana cara memperbaikinya. Atau misalnya kamu berhubungan sama, misalnya kamu attracting orang yang unavailable terus, misalnya kamu lagi cari relationship ya, terus kamu attracting orang yang unavailable terus, yang kalau misalnya salah itu nggak mau refleksi diri, nggak mau minta maaf, mungkin malah defensif, atau malah mungkin ngebalikin kayak kamu soalnya gini-gini dan sebagainya. Terus kamu mikir kayak aku tuh nggak gitu loh, ini definitely aku nggak gitu, tanda kutip. Terus salah aku apa gitu loh, apa lagi yang harus aku lakuin, ya kan. Nah, atau misalnya kalian ngalamin kejadian yang, oke, aku lanjutin dulu pakai contoh yang tadi. Terus habis itu kalian memperbaiki diri, kalian belajar untuk mengkomunikasikan, oh mungkin aku cara mengkomunikasikannya kurang baik, oh mungkin aku kurang tepat, mungkin aku tidak cukup apa ya, emotionally composed, ya kan, atau mungkin cara komunikasiku tidak non-violent communication or whatever. Kayak you try all the way untuk bisa communicating well. Perhaps if you do that, then the other person is going to treat you better. Perhaps the other person is going to respond to you better, but they don't gitu. Terus kayak yang right, and then where is the problem, right? Terus habis itu contoh pertama. Terus habis itu contoh kedua, uh, sebentar, aku selesaiin dulu contoh pertamanya. Terus kita jadi apa ya, ada di dalam siklus yang endless, kayak I'm trying to improve myself but it doesn't work. Terus at some point we start to ask like what is actually happening if the world is our mirror, what is this trying to tell me.
Terus yang kedua, situasi-situasi yang kayak tidak bisa diatur. Contoh misalnya kayak kalian cari kerjaan dan kalian nggak dapat-dapat. Kayak kalian daftar kemana pun, CV-nya udah diperbaikin kayak gimana pun, kalian ambil kursus apapun untuk nambahin CV kalian, for example. But somehow the job doesn't land. Perhaps mungkin bahkan kalian nggak dipanggil untuk interview. Perhaps kalian bahkan nggak dipanggil untuk, atau misalnya udah interview kayak zonk aja. Terus ternyata si HR-nya mungkin atau misalnya usernya, adalah situasi-situasi gitu yang terus kayak yang I don't know Aprisa, aku nggak tahu lagi what is he trying to tell me gitu loh, what is the lesson, right? Nah, padahal aku udah improving myself dan sebagainya. Nah, biasanya ketika kita tuh udah lama doing self healing atau being so aware, I'm just gonna tell you that sometimes the world, or most of the time the rest of the world itu enggak aware, teman-teman. Jadi to be the aware ones, to be the ones who are doing their work atau their healing, itu we're not the majority. Walaupun mungkin di lingkungan kamu banyak orang yang doing healing, atau kamu kayak aku misalnya, aku kerja di bidang ini, so most people I know, atau bukan most people I know, tapi kayak most people I work with adalah orang-orang yang aware. Tapi truth is, the rest of the world is not aware. Jadi sometimes, ini first fact yang aku pengen sharing ke kalian. Sometimes things are just things. Situations are just situations. Sometimes it's not your fault. Sometimes it doesn't say anything about you. Alright? Terus Aprisa, gimana cara bedainnya? Bahwa ini sebetulnya hanyalah things, atau ini sebetulnya adalah aku, atau sesuatu yang aku contribute in this, and then I'm being called to improve myself, to heal myself. Nah, aku mau share ini, bahwa you are responsible for your own healing dan for your own improvement, your own growth. But not because you're not enough, not because you are bad, not because you are imperfect and you need to be perfect in order for you to receive love, itu enggak. But because you deserve healing, because you deserve to be better, because you deserve to grow, you deserve to learn, right? Itu. Jadi when you improve yourself, when you learn to heal, when you learn to do, atau you learn something new, do it for yourself. Do it because you deserve it, not because you hate yourself, not because you're not enough. Oke, itu poin kedua yang aku mau sampaikan ke kalian. Nah, poin yang ketiga adalah before anything. Ya, before anything. Karena for so many of us itu kayak mungkin you grew up walking on eggshells, trying to maintain everyone else's emotions in your family, perhaps because you are sensitive. Jadi ketika orang-orang di sekitar kalian suffering, marah, sedih, atau anything, you took it personally, terus you took it as your responsibility. Jadi kalian ngerasa kayak sekarang pun gitu, ketika ada hal-hal yang terjadi di sekitar kalian, terus kalian mikir kayak it must be my fault, atau I must have been doing something wrong, atau kayak what is my responsibility and my contribution in this, right? Nah, kalau kamu punya pikiran seperti ini, what I'm gonna suggest you adalah to stop yourself right there. Berhenti dulu. Kayak ketika kalian ngelihat sebuah situasi, someone treating you dengan nggak baik, for example, atau terus kalian mulai bertanya sama diri kalian kayak, is this my fault? Kalau kalian mulai bertanya kayak, is this my fault? Stop yourself. Atau where should I improve? Stop dulu. Satu hal yang aku pelajari dari parenting dan dari inner child coaching, aku kan pernah doing some group coaching untuk inner child juga. Dan di situ satu prinsip yang biasanya aku share sama coachee dan sama clients aku adalah connection before correction.
Jadi ketika kalian melihat mistakes atau situasi dalam hal ini ya, situasi, yang pertama kalian lakukan adalah connect dulu sama diri kalian. Kayak ketika anxiety itu sudah muncul, rasa takut, khawatir, is this my mistake? Is this me? Is this because of me? Kayak what do I need to do? Atau misalnya kayak I need to protect myself. Stop dulu, kemudian connect dulu sama diri kalian sendiri. Kalian acknowledge, okay, yes, I'm scared. Yes, I'm sad. Yes, this doesn't feel good. I'm angry. I feel violated. I feel hurt. I feel disrespected. I feel disappointed dan sebagainya. Kalian acknowledge dulu. Nggak harus berlarut-larut, tapi setelah kalian connect sama diri kalian, kemudian kalian bisa lakukan, alright, now that you are connected with yourself, kalian juga menenangkan emosi kalian. Kenapa? Karena when emotion is high, intelligence is low. Jadi kalau pas emosi kalian tinggi, susah untuk mikir. Jadi untuk bisa mikir, make decision, dan bikin assessment yang tepat what this situation is about, kalian butuh nurunin dan nenangin emosi kalian dulu. Ketika emosi kalian sudah tenang, terus kalian emotion high itu termasuk juga kalau misalnya kamu sedih itu mungkin emosinya low ya. Tetapi you need to stabilize itu dulu. Jadi kamu perlu balikin emosi kalian dulu ke se-baseline mungkin biar emosinya lebih tenang. Begitu sudah tenang, baru kalian tanya sama diri kalian sendiri. Nah, first step adalah connection, second step adalah discernment. Nah, discernment itu tanya sama diri kalian, what is this situation, right? Is there anything that I actually am contributing? Is this mine or is this someone else's? Kemudian kalian tanya lagi sama diri kalian sendiri, alright, is there anything that I can do that is within my control? Atau sebenarnya most of this situation udah out of my control. Let's use the job tadi. The job itu kayak it is not within your control, right? What you can control is your CV dan sebagainya. Tapi you can ask yourself, what if this is not the path that I'm supposed to go to? Instead of kalian nyalahin diri kalian sendiri terus, kayak aku emang nggak bagus, kayak salahku nih kemarin IP ku jelek misalnya, atau misalnya kenapa sih kemarin aku nggak ngambil internship jadi aku sekarang susah banget landing a job, atau anything like, do not blame yourself karena this is outside of your control because it happened and you cannot go back gitu. Jadi tanya sama diri kalian sendiri, how much of this situation that I can control? Atau misalnya contoh yang tadi kamu kamu attracting orang-orang yang misalnya nggak available kayak gitu. Kenapa sih kok aku selalu ketemu sama orang yang unavailable? Di awal kelihatannya bagus, tapi di belakang-belakangnya kok kok gini sih, detach banget orangnya, kayak nggak bisa diajak connect kalau ada masalah ya misalnya. Nah, kalau misalnya kalian kayak gitu, tanya lagi. Begitu kalian sudah ada in an interaction with someone like this, terus tanya diri kalian kayak, what is within my control? What is within my control is my behavior, my action, dan my thoughts, dan the way I behave in this interaction. Tapi the way this person is treating me itu sudah bukan kapasitasku, dan aku tidak perlu memanipulasi situasi atau memanipulasi diriku sedemikian rupa supaya dia memperlakukan aku dengan pantas. Itu. Kemudian yang ketiga adalah selain kontrol juga, aku lupa apa ya. Nah, yang ketiga yang kalian bisa cek adalah apakah ada pattern. Jadi kalau memang hal ini kayak terjadi berulang-ulang, satu hal yang I would suggest is, instead of seeing all of this situation sebagai reflection of who you are, tapi perhaps reflection of what you believe. Karena itu beda banget antara who you are dan what you believe. Contoh, yang kerjaan tadi. Perhaps kalian kayak, wah aku ditolak terus nih gitu kan. Terus habis itu cek nih belief yang terkait kerjaan. Apakah kalian punya belief, for example kalian mikir kayak,
Oh ya, karena memang aku nggak bisa untuk daftar, ini contoh misalnya kamu tinggal di Jogja gitu ya, kayak aku. Terus kalian apply kerjaan terus di Jakarta dan nggak dapet terus gitu kan. Terus habis itu setelah dicek-cek, bisa jadi ternyata deep down kalian punya belief bahwa I don't wanna leave my, I don't know, mother atau father. Misalnya kalian ngurusin orang tua kalian, mungkin orang tua kalian tinggal satu atau misalnya udah tua gitu kan. Terus kalian kayak yang, but who is going to take care of them? Ternyata di dalam ternyata ada belief bahwa I'm not supposed to leave this city, atau I'm not supposed to leave this country, karena kalau enggak nanti siapa yang mau taking care of my parents, for example. Jadi kayak, jadi the outside world is showing you this doesn't mean, the situation doesn't mean that you are not enough, but the situation is showing you that you have actually something in your mind, in your heart, in your brain yang saying that I'm not supposed to do this because I don't deserve it, because it's not safe or something like that. Jadi ini satu reframe dari refleksi yang kalian bisa pakai. Kemudian yang kedua, yang contoh tadi kedua yang pakai relationship itu, ketika kalian attracting people like this, terus kalian mikir, tapi aku tuh orangnya available, Aprisa, aku kalau ada masalah, ayo kita bicarakan baik-baik, ayo kayak gitu. But my question is, do you believe that you deserve someone yang emotionally available, someone yang bisa menerima emosi kamu apa adanya, someone yang kalau kamu share your concern, kalau kamu share your emotions, then they are not going to take all of these things personally. Do you believe that you deserve this? Jadi oftentimes mungkin resepnya atau formulanya adalah ketika kita ngomongin the world is a reflection of who you are, itu perhaps it's not accurate karena itu jadi kayak oversimplified dan levelnya level surface banget, jadi sulit untuk dicek. I guess the right thing adalah the world is a reflection of what you believe about yourself. Gitu. Not about who you are, but yourself. Dan itu kayak enggak dan seringkali apa yang terjadi di luar itu enggak direct reflection. Jadi yang tadi enggak dapat kerjaan, oh artinya aku jelek. Bukan. Atau misalnya enggak dapat kerjaan, tapi perhaps something within me is trying to tell me to not get a job there. What is it? Terus habis itu kan pertanyaan lanjutannya adalah, but do I really want to do this? What is my motivation, right? Do I want to, ini contoh yang Jakarta sama Jogja tadi ya. Ternyata, oh, I really want to have an experience. Aku pengen tahu rasanya tinggal di luar kota, pengen tahu rasanya tinggal jauh dari orang tuaku, but in a way aku takut. Ya udah, jadi yang kalian kerjakan tanda kutip dari sisi healingnya, dari sisi growingnya adalah, atau improvementnya adalah ini, belief ini. Dan ini bukan dikerjakan dengan cara yang kayak, oh I'm bad, I need to heal, kalau enggak aku enggak akan bisa. Enggak, tapi kayak because you deserve a good life, because you deserve to know what you want, because you deserve to achieve your dreams, to try things. Jadi kalau misalnya kalian mau, ya kalian go within-nya, bukan untuk nitpicking yourself, bukan untuk ngedaftarin all the kind of healings that you need to do, but rather do I actually want this? Gitu. Jadi more from the place of connection, from curiosity about yourself, about your dreams, rather than about fixing your life atau fixing your life ataupun fixing yourself. So I hope video ini ngebantu kalian untuk lebih bisa adil menilai diri kalian dan bisa merefleksikan situasi-situasi di sekitar kalian yang helpful buat kalian, instead of kayak jadi blaming yourself. So kalau kamu suka sama video ini dan video ini menolong, jangan lupa like dan subscribe supaya kamu bisa dapat video-video lainnya dari aku. Thank you so much. Boleh komen di bawah ya, apa pendapat kamu tentang mirroring ini kalau kamu dapat insight. See you in the next video. Have a nice day.